Perkenalkan, nama saya Erin Anggrain Ruslia. Saya dari kelas C DIT dengan NPM 235001090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pH tanah. pH sendiri merupakan kependekan dari potential of hydrogen, sedangkan pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan yang ditunjukkan dengan skala angka 0 sampai 14. Pengukuran pH tanah berguna untuk mengetahui kondisi tanah pertanian dan dampak penggunaan bahan kimia pada lahan. Lanjut, untuk skala pH adalah suatu standar ya, pengukuran atau besaran yang digunakan untuk menentukan seberapa asam atau basa larutan air tersebut, seperti itu. Dan pengaruh pH terhadap kejenuhan basa ini ada beberapa macam ya. Untuk tanah asam atau pH rendah, pada pH rendah sendiri biasanya kejenuhan basa cenderung rendah karena ion hidrogen atau H+ dan aluminium Al3+ mendominasi situs tukar kationnya. Sedangkan kation basa seperti Ca2+, Mg2+, dan K+ lebih mudah tercuci dari tanah asam karena keasamannya yang tinggi mengurangi kemampuan tanah untuk menahan kation ini. Gitu. Nah, tanah netral hingga alkalin atau pH sedang hingga tinggi. Pada pH yang lebih tinggi, biasanya kejenuhan basa ini cenderung meningkat karena lebih banyak kation basa yang menempati situs tukar kation. Nah, tanah dengan pH netral hingga sedikit basa memiliki lebih sedikit ion H+ dan Al3+ sehingga lebih banyak tempat tersedia bagi si kation basa tersebut gitu. Nah, pH tanah ini tentunya memiliki pengaruh ya, selain pengaruh terhadap basa gitu kan, memiliki pengaruh terhadap ketersediaan hara dan keseimbangan kimia dalam tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, beberapa pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi dan kapasitas pertukar kation ini beberapanya yaitu seperti untuk nutrisi makro ya, nitrogen N, fosfor, dan kalium umumnya paling tersedia pada pH tanah netral, pH 6 sampai 7 saja. Nah, pada pH yang sangat asam biasanya kurang dari pH 505 atau sangat basa gitu. Lebih dari pH 7.5 gitu. Ketersediaan nutrisi ini dapat menurun. Nah, untuk nutrisi mikro sendiri, beberapa nutrisi mikro seperti besi atau Fe, mangan, Mn, dan seng, Zn lebih tersedia dalam kondisi asam. Nah, sebaliknya, molybdenum atau Mo lebih tersedia pada pH yang lebih tinggi. Nah, untuk fosfor ini sangat sensitif terhadap perubahan pH. Pada pH yang rendah, fosfor bisa terikat dengan aluminium dan besi. Namun sedangkan pada pH yang tinggi, fosfor bisa terikat dengan kalsium, mengurangi ketersediaannya bagi tanaman. Selanjutnya ada kapasitas bertukar kation ya. Kb dan pH ini, Kb merupakan kemampuan tanah untuk menahan dan menyediakan kation atau ion bermuatan positif bagi tanaman. Nah, pada pH rendah, konsentrasi ion H+ tinggi dapat menggantikan kation-kation lain seperti kalsium atau Ca2+, magnesium Mg2+, dan kalium K+, sehingga mengurangi ketersediaan mereka bagi tanaman. pH optimal untuk Kb biasanya mendekati netral ya, karena tanah pada pH tersebut dapat menahan berbagai kation esensial dalam bentuk yang tersedia bagi tanaman. Lalu selanjutnya ada aktivitas mikroba. Nah, pH juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam tanah yang berperan penting dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi. Mikroorganisme tanah umumnya lebih aktif pada pH netral hingga sedikit asam yang dapat meningkatkan mineralisasi dan ketersediaan nutrisi. Dan untuk selanjutnya ada toksisitas aluminium dan mangan. Pada pH rendah di bawah 5.5, aluminium dan mangan bisa larut dan menjadi toksik bagi tanaman ya.
Toksisitas ini dapat menghambat pertumbuhan akar dan pengambilan nutrisi esensial bagi tanaman tersebut tentunya. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman tersebut, penting untuk menjaga pH tanah dalam kisaran yang sesuai untuk jenis tanaman tertentu dan memastikan keseimbangan nutrisi yang optimal. Penyesuaian pH tanah bisa dilakukan melalui pengapuran atau penambahan bahan organik dan sulfur untuk menurunkan pH tersebut. Lalu selanjutnya hubungan pH dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh sangat penting karena pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan aktivitas mikroorganisme tanah. Seperti hubungannya dengan kisaran pH tanah ya, pH tanah asam, pH kurang dari 6.0, tanaman seperti blueberry, azalea dan kentang tumbuh baik di tanah asam gitu kan. Mikroorganisme tertentu yang membantu dekomposisi bahan organik juga lebih aktif pada pH rendah gitu. Dan pH tanah netral, pH yang 6.0 sampai 7.5, sebagian besar tanaman sayuran dan tanaman pangan seperti tomat, jagung, kacang-kacangan tumbuh optimal pada pH netral. Nah, pada kisaran pH ini, nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium tersedia dalam jumlah yang maksimal gitu. Lalu ada pH tanah alkalin ya, pH yang lebih dari 7.5. Tanaman seperti asparagus, lobak, dan beberapa jenis kaktus lebih menyukai tanah yang sedikit alkali seperti di gurun gitu. Namun pada pH yang terlalu tinggi, beberapa nutrisi seperti fosfor dan besi menjadi kurang tersedia bagi tanaman tersebut. Nah, lalu pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi itu jelas sangat berdampak ya, karena apabila pH-nya asam, nutrisi seperti besi, mangan, boron, tembaga, dan seng itu lebih mudah diserap oleh tanaman. Namun nutrisi lain seperti kalsium, magnesium, dan mungkin berkurang ya untuk ketersediaannya. Dan untuk pH alkalinnya ini, nutrisi seperti molibdenum menjadi lebih tersedia, tetapi nutrisi seperti besi, mangan, dan fosfor bisa menjadi kurang tersedia. Nah, ini berkesinambungan atau berhubungan ya satu sama lain gitu. Dan untuk selanjutnya ada penyesuaian pH tanah. Nah, untuk meningkatkan pH tanah yang terlalu asam bisa ditambahkan kapur pertanian ya, pengapuran gitu kan. Untuk menurunkan pH tanah yang terlalu alkali itu bisa ditambahkan bahan organik seperti kompos atau sulfur. Memiliki jenis tanaman yang sesuai dengan pH tanah yang ada atau menyesuaikan pH tanah sesuai kebutuhan tanaman adalah langkah yang penting dalam praktik pertanian dan berkebun yang efektif gitu. Jadi dengan demikian, memahami dan mengelola pH tanah dapat meningkatkan kesehatan tanaman dan hasil panen tentunya. Nah, lalu selanjutnya itu perubahan pH tanah dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, seperti ketersediaan nutrisi. Kalau pH asam itu pH rendah, nutrisi seperti aluminium itu dapat meracuni tanaman ya, sementara nutrisi penting seperti fosfor, kalium, dan sebagainya itu menjadi kurang tersedia. Untuk pH alkalin ini pada pH yang sangat tinggi, nutrisi seperti besi dan yang lainnya itu menjadi kurang tersedia, menyebabkan defisiensi nutrisi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua itu perubahan terhadap aktivitas mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah ini membantu dekomposisi bahan organik dan penyerapan nutrisi oleh tanaman yang lebih aktif pada kisaran pH tertentu. Ini biasanya pada pH netral, dan perubahan pH yang ekstrim dapat menurunkan aktivitas mikroorganisme ini, mengurangi ketersediaan nutrisi yang dihasilkan oleh dekomposisi bahan organik. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan akar. Pada pH yang tidak sesuai, pertumbuhan akar ini bisa terhambat ya. Akar yang sehat dan berkembang baik itu sangat penting untuk penyerapan air dan nutrisi. Kalau misalkan akarnya tidak baik, maka penyerapan nutrisi dan airnya itu tidak akan menjadi maksimal seperti itu. Nah, pertumbuhan pH juga dapat mempengaruhi struktur tanah dan kapasitasnya untuk menahan air gitu. Lalu dalam toleransi tanaman sendiri, jika pH tanah berada di luar kisaran ini, tanaman bisa menunjukkan gejala stres seperti daun menguning atau klorosis, pertumbuhan yang terhambat, dan produksi buah atau bunga yang menurun atau kecacatan dalam buah tersebut gitu menjadi busuk dan yang lainnya.
Lalu selanjutnya ada interaksi dengan patogen. Nah, beberapa patogen tanah lebih aktif atau berbahaya pada pH tertentu. Misalnya beberapa jamur patogen lebih agresif pada pH asam, sementara bakteri tertentu lebih berbahaya pada pH alkali. Nah, secara keseluruhan, menjaga pH tanah dalam kisaran optimal untuk tanaman yang ditanam sangat penting untuk memastikan kesehatan, pertumbuhan yang baik, dan hasil yang optimal. Jika pH tanah tidak sesuai, bisa dilakukan penyesuaian dengan menambahkan bahan-bahan seperti kapur pertanian untuk meningkatkan pH tersebut gitu kan, atau sulfur dan masih banyak lagi. Nah, lalu apa sih hubungan antara pH tanah dengan kejenuhan basah? Tentunya sangat ada hubungannya ya, karena itu merupakan aspek yang penting dalam menentukan kesuburan tanah dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, kejenuhan basah ini mengacu ya pada persentase situs tukar kation dalam tanah yang ditempati oleh kation basah seperti kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, kalium K+, dan natrium Na+, dibandingkan dengan total kapasitas tukar kation atau yang biasa disebut dengan KTK gitu. Nah, unsur hara ini dibagi menjadi dua kelompok utama ya, seperti makronutrien. Nah, untuk makronutrien adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Mereka ini dibagi-bagi menjadi dua subkelompok ya. Ada makronutrien, nutrien primer dan sekunder. Untuk makronutrien primer ini saya menjelaskannya berserta fungsi dan gejala ya, biar langsung kita itu tahu gitu fungsi dan gejalanya itu apa gitu kan. Untuk makronutrien primer ini ada misalkan dari nitrogen. Fungsinya dalam makronutrien primer ini penting untuk pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan protein, klorofil, dan enzim. Nah, untuk gejala kekurangannya, daun itu bisa menguning ya, atau klorosis gitu kan. Dan untuk fosfor, fungsinya itu penting untuk menentukan DNA, RNA, dan menambah sel penting gitu kan. Gejala kekurangannya itu pertumbuhannya akan terhambat akarnya. Lalu kalium fungsinya penting untuk keseimbangan air, regulasi enzim, fotosintesis, dan gejala kekurangannya itu daun menguning ya, bisa klorosis juga. Lalu untuk kalsium fungsinya penting untuk pertumbuhan dinding sel, stabilitas membran, gejala kekurangannya pertumbuhannya menghambat gitu, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada mikronutrien. Tadi itu makronutrien sekundernya itu ya dari kalsium ya. Fungsinya itu penting untuk pembentukan dinding sel, gejala kekurangan pertumbuhan yang terhambat, dan ada magnesium, fungsinya komponen inti klorofil penting untuk fotosintesis, gejalanya daun tua menguning atau klorosis ya gitu. Lalu untuk selanjutnya ada mikronutrien. Nah, untuk mikronutrien ini unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil ya, terhadap esensial untuk pertumbuhan yang optimal. Seperti besi ya, fungsinya itu untuk sintesis klorofil dan sebagai kofaktor enzim. Gejala kekurangannya itu klorosis interveinal pada daun muda gitu kan. Dan untuk mangan atau Mn fungsinya itu penting untuk fotosintesis, respirasi, dan asimilasi nitrogen. Gejala kekurangannya klorosis interveinal bercak kecil di daun itu. Lalu selanjutnya unsur hara esensial ini harus tersedia ya dalam jumlah yang tepat untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya ada penggunaan pH meter. Untuk menggunakan bisa tekan tombol on, kemudian celupkan pada larutan yang akan diukur pH-nya. Tunggu hingga angka di layar stabil. Setelah digunakan, pastikan Anda selalu membersihkan dengan air Aquades dan lap dengan air hingga kering. Dan untuk tata caranya ini bisa masukkan semprot ke dalam yang diinginkan ke dalam tanah, terus buat bukaan ya. Terus bisa di setebal 1/2 inci gitu kan ya. Lalu abis diawasin si rumputnya itu kita bisa ditambahin itu air Aquades ya ke ember, lalu kembali ke sisa tanahnya gitu kan. Ulangi sampai menampung 10 inti dari tanah tersebut gitu kan. Lalu untuk pengujiannya itu ambil sampel yang homogen yang tadi, lalu timbang 1 unit tanah yang disarankan 100 gram. Tambahkan 200 ml Aquades ke dalamnya, aduk sampel selama 30 detik dan diangkat selama 15 menit.
Saring cairan ke dalam cangkir yang bersih, aduk kembali, lalu ukur dengan pH meter ya. Lalu penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman seperti kita harus menganalisis tanah, pemahaman kebutuhan tanaman itu seperti apa, pemilihan jenis pupuknya, aplikasi pupuk yang tepat waktu, jumlah pupuk yang tepat, teknik aplikasi yang tepat, monitoring dan penyesuaian itu sangat berpengaruh sekali. Lalu untuk praktik konservasi tanah ini dapat mengaruhi pH tanah ya, seperti dalam keseluruhan ekosistem tanah seperti penggunaan pupuk organik, terus rotasi tanaman, penanaman tanaman penutup gitu kan, terus pengapuran, penggunaan bahan organik hijau, pengelolaan air yang tepat, terus mulsa, pengurangan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, untuk penggunaan ini itu semuanya itu berdampak penting ya. Jadi mau di lingkungan sekitar kita itu sangat berkesinambungan, sangat berhubungan terhadap tumbuhnya suatu tanaman gitu. Jadi angka baiknya kita sebagai seseorang yang dapat merawat tanaman itu kita harus perhatikan gitu agar kita dapat terus hidup dengan baik di bumi dan menjadikan lingkungan kita itu menjadi sesuatu yang sangat nyaman untuk diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun ada yang kurang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.